Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Kesiswaan, yang terhormat Bapak Waka Kurikulum, yang terhormat Ibu Guru sekaligus Ibu Pembina dan Ibu Pengelola Perpustakaan. Kemudian yang saya hormati ini adik-adik ya, sebagai perwakilan dari SMP 4 Pancet Tengah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Aset-aset yang ada di sekolah apa saja, kemudian bagaimana pemanfaatannya nanti, strategi pemanfaatannya. Ini nantinya hasil identifikasi aset ini insya Allah nanti kita bawa untuk di rapat dengan sekolah dan pimpinan sekolah. Insya Allah nanti akan akan diberikan kepada atau diserahkan kepada Waka Kurikulum untuk diolah kembali sebagai aset yang ada di sekolah kita. Baik, mari kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, ada 7 aset yang ada yang harus kita identifikasi di sekolah kita terkait dengan aset manusia, kemudian aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, termasuk aset fisik dan aset lingkungan serta finansial. Nah, dari ketujuh aset ini kita identifikasi satu persatu ya. Kemudian nanti saya harapkan semua berpartisipasi untuk mengembangkan pemikiran dan idenya. Oke, langsung saja yang pertama ini aset manusia. Nah, kira-kira nih aset manusia itu berkaitan dengan apa saja sih yang ada itu di aset manusia? Kepala sekolah. Baik, kepala sekolah. Kemudian murid, guru, orang tua, oke, siswa tadi murid sudah ya. Baik, dari hasil identifikasi manusia, aset manusia ada kepala sekolah, guru, kemudian murid dan orang tua. Oke, nanti diperbanyak lagi ya. Nah, kira-kira strategi pemanfaatannya seperti apa nih? Kalau boleh nih. Kepala. Ya, kepala. Bagaimana nih kepala strategi pemanfaatannya? Kepala sebagai manajer, leader, sebagai koordinator bisa, administrator. Iya. Oke, silakan yang lain. Jadi di sini strategi pemanfaatannya mungkin membangun koneksi ya dengan kepala sekolah, di mana kepala sekolah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kurikulum sebagai manajer, koordinator, administrator dan sebagainya ada di sekolah ini, baik dari kalangan bawah, tingkat bawah, masyarakat, tokoh, termasuk yang intern yang ada di sekolah itu sendiri. Kita lanjutkan untuk aset sosial. Jadi aset sosial itu berkaitan dengan kehidupan yang ada di sekolah kita. Aset sosial yang sudah kita apa sih kira-kira? Oke, gotong royong. Terus apa lagi selain gotong royong? Tolong menolong, bersih-bersih, disiplin. Oke, baik. Kita ambil ini untuk gotong royong. Kira-kira strategi pemanfaatannya bagaimana? Menjalin kerjasama dengan membersihkan lingkungan sekolah. Oke, dengan murid atau dengan antar guru, atau mungkin ada lagi nggak ini strateginya supaya lebih efektif dan efisien? Adanya jadwal untuk bersih sekolah. Oke, adanya jadwal untuk jadwal piket ya. Oke, berarti ini melibatkan seluruh elemen atau seluruh aset manusia yang tadi sudah kita bahas di awal ya. Baik, terima kasih. Lanjutkan untuk aset politik. Nih, aset politik. Ini dengan kepemimpinan yang ada di sekolah ya.
kira-kira mau dibagaimanakan sih gitu kan sekolah ini nanti ke depannya. Mungkin siapa saja yang ada di sini atau yang berhubungan dengan sekolah. Siswaan boleh. Kemudian kurikulum untuk OSIS. Terus baik, cukuplah Yui. Cukup ya? Ya. Baik, bagaimana ini strategi pemanfaatannya nih untuk kurikulum? Nah ini untuk kurikulum, mau kurikulum nih. Kurikulum sebagai ruh pendidikan, ya bertugas administrasi, kemudian ya mengatur jadwalnya, kegiatan agenda kegiatan sekolah baik intra ekstra dan kegiatan-kegiatan yang lain yang bersangkutan dengan atau demi kemajuan sekolah. Dan mengenai aspek politiknya ya boleh dikatakan atau di sini saya berasumsi bahwa politik berkaitan dengan kegiatan kewarganegaraan. Sebab nanti masyarakat anak-anak akan dikembalikan ke atau jadi masyarakat atau bagian dari masyarakat. Dan politik merupakan sarana yang boleh dikatakan pendidikannya sejak dini di sini ya PKN istilahnya, ada moral bisa. Kalau sosialnya ya sudah jelas ada. Ya cukup menarik ya dari Wakasek kurikulum terkait dengan aset politiknya bahwa sebagai Waka kurikulum yang dikatakan sebagai ruh sekolah ini begitu kan. Jadi selain kepala sekolah pimpinannya atau pucuk pimpinannya ini kurikulum juga menjadi pion gitu kan untuk kemajuan dan pengembangan sekolah ini gitu kan. Sehingga ada pun mungkin strategi yang bisa dihubungkan dengan aset politik ini, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan beliau ya, bisa membangun koneksi. Bahkan beliau juga sebenarnya bisa membangun koneksi dan ataupun berkolaborasi dengan sekolah yang lain. Itu kan kita ada studi banding kan, kita pernah studi banding atau mungkin sekolah lain yang datang ke sekolah kita. Baik, kita lanjutkan untuk poin keempat, itu aset agama dan budaya. Kira-kira aset dan budaya ini seperti apa? Perayaan hari-hari besar. Perayaan hari-hari besar. Aset agama. Oke. Seperti apa ini strateginya nih? Mengadakan perlombaan sebelum pas hari pelaksanaan hari H. Misalkan kemarin bulan Rajab. Jadi sebelumnya kita mengadakan perlombaan tentang misalkan anak-anak perlombaan pidato, baca Quran, sholawatan, terus cerdas cermat, baca berjanji. Jadi kita lombakan antar kelas. Oke. Kemudian triknya supaya mereka ikut itu seperti apa? Apakah memang misalnya melibatkan siswa ataupun melibatkan OSIS atau membuat kepanitiaan atau seperti apa nih Pak? Membuat kepanitiaan dari OSIS, terus melibatkan juga itu siswa yang lainnya, terutama wali kelasnya. Oh iya, berkolaborasi dengan wali kelas juga ya? Iya. Oke. Jadi dibantu gitu, supaya anak semua ikut. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, nah itulah untuk agama, untuk aset agama dan budaya. Salah satunya adalah peringatan hari-hari besar Islam. Kebetulan di sini mungkin Islam ya Pak ya. Dengan strateginya membentuk kepanitiaan atau mengakomodir mendayagunakannya OSIS sebagai tim gitu ya, tim dalam pelaksanaan itu sehingga mengadakan perlombaan itu. Baik, terima kasih Pak. Yang lain untuk agama dan budaya cukup? Nanti di Dan jangan lupa juga ya.
keagamaan itu kan ada pembiasaan, kemudian bisa juga kegiatan salat sunnah, kemudian duha, misalnya juga bagian dari kehidupan keberagamaan, terutama ya berkaitan dengan agama kita yang mayoritas. Sebab alhamdulillah di sini kan tidak ada agama lain selain dari Islam. Jadi itulah yang kita tekankan, itulah yang kita laksanakan, dan itulah yang kita biasakan. Contohnya seperti itu. Oh jadi Untuk keagamaan. Jadi itu saja kolaborasi antara kesuaan sebagai boleh dikatakan yang punya siswa misalnya di sekolah itu misalnya keorganisasian, tapi berkolaborasi dengan bidang-bidang guru yang lain, terutama jangan lepas dari guru bidang, sebab di sini kan ada bidangnya masing-masing, ada agamanya, ada PKN-nya, ada seterusnya. Pokoknya jangan di sebelah semua itu diusahakan terintegrasi itu agama itu, jangan sampai dipisah-pisah sehingga kesannya kan sekuler. Kita kan bukan negara sekuler. Itu. oke. Jadi ini yang bisa yang menarik nih dari apa agama dan budaya ini. Jadi selain apa namanya merencanakan programnya gitu kan, juga ada penumbuhan karakter ya. Ini masuk ke dalam budaya positif gitu ya, yang itu sudah berjalan ya selama ini, dan bukan hanya kesiswaan, tapi seluruh elemen guru-guru yang ada di sini dibagi ya. Oke, kita masuk ke aset fisik. Apa saja sih yang aset fisik yang ada di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan nih? Saluran air, lapang bola voli, ya masjid, kemudian kelas, perpustakaan, ya, komputer, ruang OSIS, banyak sekali ya ternyata ya untuk fisik. Nah, kira-kira Sumur juga masuk sumur bor. sumur bor ya. Kalau ada sumur mana ada air? Ya, sumur ya, sebagai sumber daya air ya. Ini nyambung ya ternyata ya. Itu terkait dengan aset fisik dan bagaimana strategi pemanfaatannya. Untuk lapang untuk anak supaya mau bergerak, seperti lapang bola voli, anak-anak dipacu untuk ikut bermain, bukan pertandingan tapi untuk bermain supaya anak bisa mengeluarkan keringat. Terus bagus, yang lain? Untuk lab boleh ditanya ke bidangnya. Ya, silakan. Untuk praktik. Untuk lab bagaimana nih pemanfaatannya? Lagi Pak, Ya boleh lah, IPA mau komputer. Atau untuk perpus. Kalau untuk perpus sendiri itu supaya anak-anak itu waktu istirahat itu mau untuk membaca, bukan pelajaran saja tapi membaca. Misalkan ada di sana kan ada komik, ada majalah, jadi anak-anak tidak selalu harus membaca buku pelajaran karena jenuh kalau tiap hari bacanya itu buku pelajaran. Makanya disediakan ada komik, ada buku cerita. Ya. Oke, menarik. Ada lagi? Mungkin silakan. Untuk air, misalkan masjid. Untuk pelaksanaan di sekolah jadi harus keluar. Ya, bagus. Ada lagi? Untuk IPA pemagannya seperti anak-anak disuruh melihat bagaimana cara misalkan kodok berkembang biak dulu atau gimana, kan sering mungkin anak-anak sering praktek gitu, sama guru IPA-nya di sana. Oh iya. Jadi dijadikan sebagai media pembelajaran ya untuk belajar. Jadi semua orientasinya kepada murid. Mungkin ada lagi? Membangun kondisi berkolaborasi dengan pengelola. Oh iya, strateginya ya. Jadi membangun koneksi ataupun kolaborasi dengan misalnya pengelola lapang itu siapa, misalnya guru olahraga, kemudian perpus misalnya dengan pengelola perpus, ada ya pengurus perpusnya, begitu juga dengan tempat-tempat yang lain ya, misalnya lab IPA dan komputer. Kita lanjutkan, dua lagi nih dari aset sekolah yang kita identifikasi, yaitu lingkungan.
Nah, ini lingkungan kira-kira bertepatan dengan apa sih yang ada di aset lingkungan ini kira-kira? Halaman depan kelas. Oke, halaman depan kelas itu bagaimana ini cara pemanfaatannya nih? Gotong royong, menanam bunga, betul? Ya, apalagi? Untuk keindahan sekolah. Ya, untuk mempercantik halaman sekolah ya, untuk mempercantik sekolah. Jadi bagaimana menata parkir ya? Seperti itu. Oke. Atau mungkin ada yang lain? Kebun Oh, sekolah. kebun sekolah yang Jadi kebetulan ya. dibuat gini, tiap kelas itu harus punya kebun. Misalkan yang satu kelas ini nanamnya jagung, kelas yang satunya lagi nanam kacang. Nanti kan bisa saingan mana yang bagus, cara pengolahannya, tumbuhnya gimana. Jadi bisa dilombakan gitu antar kelas. Mana yang hasilnya itu bagus. Jadi jadi strategi Saya itu. bercocok. Oh gitu ya. Jadi memberi Boleh dikatakan percobaan lah. Percobaan. Jadi kita kan jenuh teori terus sama jagung kok kapan nanamnya? Oh, iya. Tanam di kebun itu. Siap. Jadi pemanfaatan atau strategi pemanfaatannya seperti tadi ya masuk ke sekolah ada kelas-kelas ya dengan melibatkan kelasnya kemudian wali kelasnya dan dibagi-bagi ya kebun sekolah itu. Nah ini sebenarnya nyambung ke finansial. Nah apa artinya gini nyambung ke finansial itu? Jadi tadi kalau sudah berhasil sudah panen itu dibagaimanakan sih hasil panen itu? Bisa dijual gitu kan, uangnya buat hasilnya itu untuk kelasnya masing-masing gitu. Oh ya, menarik ya. Jadi hasil panen kebun siswa ya, itu hasilnya dimasukkan mungkin ke IMPA atau mungkin ketika ada ada anak yang sakit, bisa kan kita diambil dari sana untuk menjenguk anak yang sakit. Baik, Bapak dan Ibu guru serta adik-adik, terima kasih. Alhamdulillah ya mengidentifikasi aset sekolah dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa dikembangkan lagi. Ini sebagai sampel saja ya. Dan nanti mungkin akan melibatkan berbagai elemen termasuk mungkin pemangku kebijakan pendidikan sehingga aset sekolah ini betul-betul kita sentuh, betul-betul kita daya gunakan, betul-betul kita manfaatkan supaya nanti pendidikan di sekolah ini di SMP 4 Pancatengah ini bisa lebih maju, bisa lebih berkembang sehingga terutama di sini tentang karakter anaknya begitu kan seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakaf Kurikulum tadi, bagaimana pembentukan karakter anak atau siswa yang ada di sini karena mereka bukan hanya dari sini tapi mereka akan nanti hidup bermasyarakat. Ditambah lagi di sini di aset lingkungan mereka dibekali dengan pembelajaran non teori ya, jadi langsung ke lapangan seperti menumbuhkan ini budaya untuk membangun ataupun membuat kebun atau memanfaatkan kebun sekolah yang ada di sekolah ini. Ya Bapak dan Ibu serta adik-adik yang saya banggakan, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas kekurangannya. Kami atas nama Dede Cahya Nasution sebagai calon guru penggerak angkatan 6 SMP 4 Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Salam dan bahagia.